Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi pesantren Al-Badar tentang akhlakul karimah. Sebagaimana kita tahu bahwa akhlakul karimah merupakan akhlak yang terpuji. Banyak sekali contoh-contoh akhlakul karimah. Nah, dalam kesempatan ini Ibu akan membahas tentang bagaimana sikap kita, perilaku kita menyikapi isu-isu yang sedang beredar di media, itu tentang radikalisme. Kata radikalisme itu akhir-akhir ini sangat sensitif, terutama di kalangan remaja. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu tahu pengertian tentang radikalisme itu sendiri. Radikalisme berasal dari turunan dari kata radikal yang artinya netral. Netral di sini artinya tidak ada keterkaitan dengan agama. Nah, yang kemudian sering dijumpai kata radikal ini sebenarnya di kajian filsafat, namun akhir-akhir ini kata radikalisme sering menjadi kata yang umum dan semua orang menjadi tahu. Radikal sendiri memiliki arti berasal dari bahasa Latin, yaitu radix. Radix yang artinya akar. Suatu sifat radikal ini sesuatu yang sifatnya mendasar sampai ke akar atau sampai pada prinsipnya. Sifat radikal ini akan mendorong perilaku individu membela secara mati-matian terhadap apa yang dia percaya, kepercayaan agama ataupun ideologinya. Nah, dan ideologi ini yang dijadikan sebagai makna radikalisme. Lalu makna radikalisme itu menjadi dua arti. Satu, radikalisme bisa dikatakan baik apabila memiliki inovasi dan asosiasi positif dengan progresif dan inovatif. Lalu radikalisme bisa dikatakan buruk apabila memiliki asosiasi dan konotasi yang negatif dengan ekstremisme. Jadi pada dasarnya radikalisme ini tidak sama sekali menyinggung agama atau bahkan paham yang ekstremisme. Namun di sini juga memiliki paham yang positif atau mengakar. Maksudnya seperti apa? Contoh, misalkan kalian mempunyai hobi membaca buku. Kemanapun kalian pergi, maka akan mencari buku baru untuk mengetahui sampai ke akar-akarnya tentang masalah yang kalian hadapi. Namun sering sekali radikalisme ini mempunyai konotasi yang negatif. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas. Jangan sampai kata radikal ini menjadi hal yang negatif menuju ekstremisme. Paham radikalisme ini sering dikaitkan dengan agama, mengatasnamakan agama, padahal semua agama tidak mengajarkan kekerasan. Seringkali menjadi target kambing hitam radikalisme, terutama agama Islam. Sering menyudutkan agama Islam itu sebagai sarang radikalisme. Hal ini merupakan pernyataan yang keliru. Padahal agama Islam mengajarkan kedamaian kepada pemeluknya dan kepada semua orang. Sebelumnya kita belajar tentang rahmatan lil alamin, artinya pembawa berkah, baik yang ada di dunia maupun di akhirat. Tapi justru sekarang ini muncul isu-isu tentang fobia Islam atau takut dengan orang Islam. Nah, dengan begitu muncullah orang-orang Islam yang berpikiran radikalisme dengan pemikiran yang kaku dan sempit tentang Islam. Nah, paham radikalisme ini sebenarnya adanya atau muncul karena orangnya yang radikalisme, bukan agama yang radikalisme. Karena orang tersebut mempunyai pemikiran yang sempit dan kaku.
Nah, radikalisme tidak jarang mencapai konflik terorisme. Radikal ini menjadi konflik sehingga terorisme yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan negara. Pada akhirnya, radikalisme ini menyebabkan peperangan yang menjadikan negara tidak aman. Ini yang menjadikan radikalisme bersifat negatif. Radikalisme ini sampai mengganggu keharmonisan masyarakat, bahkan sering kita mendengar klaim apa-apa sebelum tahu permasalahannya disebut bid'ah, sesat, atau sampai menyebutkan kafir. Nah, itu contoh hal terendah menuju kekerasan, sampai menuju radikalisme juga. Nah, maka saya harapkan kepada kalian semua untuk menjaga diri kita, jangan asal membid'ahkan orang, atau jangan asal menyebut orang sesat, bahkan sampai mengatakan orang itu kafir tanpa tahu akar permasalahannya. Orang yang berbeda pemahaman kita disebut bid'ah atau kafir. Nah, itu tidak boleh karena akan mencederai perasaan hati seseorang. Karena hakikat Islam adalah rahmatan lil alamin. Orang Islam yang melakukan kekerasan bukanlah orang Islam yang sesungguhnya, karena Islam tidak mengajarkan kekerasan, tapi Islam mengajarkan kedamaian. Lalu faktor apa aja yang mempengaruhi terjadinya radikalisme? 1. Pengetahuan agama yang setengah-setengah. 2. Memahami Islam dari isinya. Memahami Islam dari kulitnya saja, tetapi minim esensi agama. 3. Terlalu disibukkan oleh masalah sekunder dan merupakan masalah primer. Lalu faktor yang keempat itu adalah lemah dalam sejarah dan sosiologi, sehingga fatwa-fatwa mereka sering bertentangan dengan kemaslahatan umat. Lalu apa ciri-ciri radikalisme tersebut? 1. Intoleransi dengan orang lain sehingga perbedaan pandangan. 2. Sikap yang berlebihan. Sikap yang berlebihan di sini adalah sesuatu yang melanggar hukum dan norma agama. Jika tidak melanggar hukum dan norma agama, itu tidak disebut berlebihan, ya. 3. Memaksakan kehendak dengan berbagai dalil, termasuk dalil agama. Yang ketiga, sekarang yang keempat, menggunakan cara-cara kekerasan. Lalu bagaimana cara menghentikan penyebaran radikalisme? Dengan berbagai cara, diantaranya 1. Meningkatkan pemahaman secara kafah atau sempurna, baik secara formal maupun informal. 2. Meningkatkan rasa toleransi atau menghargai perbedaan yang ada. 3. Mewaspadai adanya pengaruh yang mempengaruhi radikalisme. Dengan begitu, Ibu harap kepada kalian semua untuk menjaga lisan agar tidak tidak mendekati sifat radikalisme, untuk berperilaku baik dan melaksanakan akhlak-akhlak terpuji. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.